semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya teman-teman di videoku. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semoga tentunya yang baik-baik ya untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Share lagi kegiatanku, aktivitas aku, kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari, kegiatan yang tidak ada habisnya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ada 7 cara menata rumah agar terlihat rapi dan bersih setiap hari ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, ini suara saya agak bendeng ya pas dubbingnya karena saya lagi flu gitu ya teman-teman. Nah, ini saya akan membagikan 7 cara menata rumah agar terlihat rapi dan bersih setiap hari ya teman-teman. Nah, rumah yang nyaman tidak melulu harus berukuran besar ya teman-teman, tetapi juga bergantung dari cara kita menata hunian agar terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Nah, dengan penataan yang tepat dan kebersihan yang terjaga, tentu rumah akan nyaman untuk ditempati ya. Dalam menata dekorasi atau barang, kalian juga harus memerhatikan kebersihan setiap sudut dan ruang di rumah ya teman-teman. Nah, pasalnya selain enak dipandang, rumah yang bersih juga dapat melindungi kesehatan penghuninya ya teman-teman. Nah, kalian dapat memulainya dari satu ruang ke ruangan lainnya dan memeriksa penataan dan kebersihan secara berkala ya teman-teman. Dengan begitu, rumah akan senantiasa terjaga kerapian dan kebersihannya ya teman-teman. Nah, untuk membantunya menata rumah ada 7 cara ya. Yang pertama itu yaitu rapikan tempat tidur ya teman-teman. Langkah pertama yang dapat kalian lakukan saat bangun tidur adalah langsung merapikan tempat tidur ya teman-teman. Cobalah mulai kebiasaan ini setiap pagi setiap kalian bangun tidur. Jadikan hal sederhana ini sebagai bagian dari tugas harian teman-teman ya. Lakukan saat teman-teman terbangun dan hindari untuk menundanya ya teman-teman. Kalian akan menyadari bahwa merapikan tempat tidur adalah rutinitas yang menyenangkan dan tidak sesulit kelihatannya ya teman-teman. Yang kedua yaitu bersihkan sampah ya. Cara yang kedua yaitu membersihkan sampah. Menata rumah agar terlihat rapi dan bersih selanjutnya adalah dengan membersihkan sampah yang terdapat di dalam rumah. Setelah kalian merapikan tempat tidur, periksalah sampah di setiap sudut rumah, lalu buang dan bersihkan ya teman-teman. Dan lakukan juga hal ini sebagai rutinitas harian ya teman-teman. Yang ketiga yaitu cuci peralatan setelah memasak ya teman-teman. Cara membuat rumah senantiasa terlihat rapi dan bersih selanjutnya adalah membersihkan peralatan memasak setelah digunakan. Ya, kita kalau habis masak itu kan
berantakan ya teman-teman. Jadi harus kita bersihkan, harus kita cuci agar terlihat bersih dan nyaman ya teman-teman. Dapur pasti akan kotor setelah digunakan memasak. Selain itu, sejumlah peralatan memasak bekas pakai juga akan memenuhi bak cuci ya teman-teman. Jika proses masak telah selesai, jangan menunda untuk membersihkannya ya teman-teman. Singkirkan semua sampah, lap meja dan kompor, lalu cuci bersih seluruh peralatan yang telah digunakan ya teman-teman, agar ya terlihat bersih dan rapi gitu ya teman-teman. Lakukan kebiasaan ini setiap teman-teman selesai memasak agar rumah senantiasa terlihat bersih dan rapi ya teman-teman. Tentunya kalau kita peralatan dapurnya itu rapi, kita akan juga enak juga ya teman-teman untuk memandangnya gitu, tidak berantakan dan tidak berserakan gitu ya teman-teman. Yang keempat itu cuci pakaian secara rutin. Nah, ini yang keempat itu pakaian kotor yang menggunung tentunya tidak sedap dipandang ya. Oleh sebab itu ya pastikan teman-teman mencuci pakaian secara rutin ya, walaupun kadang kita malas juga ya untuk mencucinya setiap rutin, tapi kalau kita mencucinya setiap hari rutin itu tidak ada kotoran yang menggunung di dalam keranjang itu ya teman-teman. Nah, kalian tidak perlu mencuci pakaian setiap hari, tetapi kalian perlu mencucinya secara rutin sebelum pakaian kotor menumpuk seperti 3-4 kali dalam sepekan gitu ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman menempatkan pakaian yang belum dicuci di tempat yang tersembunyi sehingga ruangan terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Yang kelima yaitu declutter. Langkah berikutnya yang kalian lakukan adalah agar rumah senantiasa rapi adalah menggunakan teknik decluttering ya teman-teman. Decluttering adalah kegiatan memilih barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak dipakai. Ya kadang kita banyak ya kotoran barang-barang yang sudah tidak dipakai, daripada terlihat banyak dan lagi pula kan nggak dipakai, mending dibuang aja gitu ya teman-teman. Dan kalian juga tidak harus melakukannya dalam satu hari, karena kegiatan ini pasti membutuhkan banyak waktu ya teman-teman. Mulailah dari satu ruangan, kemudian beralih ke ruangan lainnya ya teman-teman. Decluttering merupakan salah satu cara menata sekaligus membuat rumah jadi terlihat rapi dan bersih. Yang keenam yaitu jangan meninggalkan ruangan dengan tangan kosong ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah trik yang cukup unik ya teman-teman. Cobalah untuk tidak meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Artinya saat kalian berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, coba lakukan pemindahan cepat untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat Anda bawa atau rapikan gitu ya. Sebagai contoh, misalkan
kalian dapat mengambil gelas kotor yang tertinggal di kamar tidur untuk dibawa ke dapur gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan yang dapat membuat perbedaan besar dalam penataan sekaligus kerapian rumah ya teman-teman. Nah, yang ketujuh yaitu buat jadwal pembersihan rumah. Nah, langkah terakhir ini adalah membuat jadwal pembersih rumah secara rutin ya teman-teman. Nah, kalian memang sebaiknya melakukan pembersihan rumah setiap hari ya teman-teman, tetapi kalian juga harus meluangkan waktu khusus untuk melakukan jadwal membersihkan rumah secara menyeluruh ya teman-teman. Misalnya ya 2 kali dalam sebulan. Kalian dapat mencuci karpet dan bed cover ya, bed cover gitu ya teman-teman. Nah, kalian juga dapat meluangkan waktu khusus untuk merapikan sudut-sudut yang sulit dijangkau dan tidak memungkinkan untuk dibersihkan setiap hari ya, misalnya ya geser-geser yang misalkan geser-geser kursi atau benda-benda yang lain gitu ya. Nah, itulah ya ada 7 ya tadi ya, 7 cara menata rumah agar terlihat rapi dan bersih setiap hari ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua ya teman-teman. Nah, videoku sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video terbarunya ya teman-teman. Kita kembali lagi di video aku yang selanjutnya ya. Segini dulu ya videoku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di videoku yang selanjutnya.